kalau itu dipakai sanksi lagi kan dapat. Selama ini kan SKCK cukup ke Polres lah, khusus parlemen itu kami terlawan. Tapi ini kan lempar batu sebenarnya. Intinya kalau GR dinyatakan untuk diterima, untuk GR itu jauh lebih terbuka. Itu yang tidak struktural, bukan struktur partai, cuma ini. Dan utama itu kan komunikasi kan rekor sekali soal jadi itu yang tetap harus ditekankan. Ya siapapun yang menang punya kelemahan. Waalaikumsalam. Ada dua isu yang krusial terkait dengan parliamentary threshold yang berbasis kepada suara sah. Ada partai misalnya ini bisa partai dulu ya, 30, PDM 40, 40, 50 ya lebih banyak. Dapat 30 terus gagal gitu. Karena nggak sampai 6 jutaan sekian, cuma 4,5. Padahal kursinya dapat pastinya kalau itu dipakai sanksi lagi itu dapat. Bisa saja 4% itu dimaknai pula dari jumlah kursi DPR RI. Kalau dia 580, 4%-nya 23, sekian, apakah dibuatkan ke bawah 3? Threshold itu di fraksi aja, kalau itu kan fraksional threshold lah kira-kira gitu. Syarat membentuk fraksinya, memang ada dua problem. Problem pertama, dia nggak mau capek kan. Kalau dia bikin sekarang tiba-tiba MK bilang tertutup, dia ubah lagi PKP. Padahal sebenarnya konsekuensi tanggung jawab ini bikin aja kondisi sekarang. Yang kedua, memang pengesahan Kekumham kalau merujuk undang-undang pemilu, dia kan harus dibahas dulu. Ada bentuknya peraturan dibahas sama DPR, sama pemerintah. DPR minta partai-partai di Senayan yang saya dengar dari KPU sendiri, dia minta yang penting prinsipnya biasa aturannya kayak apa, biar dia sekarang ngurus semua, dia ngurus tuh SKCK, dia ngurus itu apa pengadilan, dia ngurus, dia mungkin kita tahu partai-partai lain yang belum tahu, ada bakal dia yang memberikan persetujuan. Ijazah yang asli kira-kira mana lebih meyakinkan dibanding fotokopi yang asli dan ijazah itu. Karena yang asli seperti fotokopi KTP, seperti KTP kan asli. Bohong KTP itu bohong, ada konsekuensi. Sama aja dengan ijazah. Ijazah edukasi yang asli, bahwa itu bohong, ada konsekuensi. Kenapa masih kita legal salinan legalisme? Yang khususnya menjadi narapidana ada. Seharusnya, ya, caranya kan logisnya sudah. Iya, keterangan maksudnya SKCK yang harus menggunakan penetapan pengadilan. Selama ini kan SKCK cukup ke Polres lah, paling tinggi di Polres, kan Polres kan lebih sederhana lah. Saya melihat Presiden Threshold dia bisa memakai suara sah dan bisa memakai kursi yang besar. Sementara Parlemen Threshold dia hanya suara yang sah. Nah, Presiden Threshold ini boleh gabungan 20% suara atau 25% kursi. 20% dan 25% kursi itu adalah gabungan dari beberapa partai. Itu khusus untuk Presiden Threshold. Kenapa Parlemen Threshold nggak bisa? Gitu kan? Parlemen Threshold bisa saja kita lakukan. Tadi dari Pak Amin menyampaikan solusinya adalah kita lakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Itu solusinya nggak ada lagi. Karena bagaimanapun juga ini adalah salah satu undang-undang. Kalau sudah dirubah sekarang sudah jadi Perpu ya. Nomor 1 tahun 2022 tentang Perpu. Nah itulah menjadi persoalan kita. Kalau kita tetap biarkan ini Parlemen Threshold, ini ada pengalaman dari Partai Perindo, Partai Bulan Bintang, atau Partai PSI, malah justru Perindo itu dijabat itu kalau nggak salah satu kursi, satu kursi dijabat itu hilang. Akhirnya yang naik itu adalah nomor 11, itu partai kalau nggak salah Pak Mustafa itu partai apa itu? Mustafa. Yang jadi Mustafa, Nasdem dijadikan, padahal saya melihat jabat 7 itu Perindo itu adalah nomor 2. Kalau nggak salah nomor 2, nomor 3 ya, kalau nggak salah nomor 3. Secara suara nasionalnya, khusus di Jabar 7 dan di Jabar 7 nomor 3. Tapi karena tidak lolos Parlemen Threshold, akhirnya hilang kursinya. Nah, itu suara rakyat. Suara rakyat, karena ada aturan, suara itu tidak terpakai. Diambil oleh yang partai-partai yang harusnya tidak mendapatkan, jadi dapat karena dia lolos Parlemen Threshold. Jadi, intinya begini, Partai Buruh kami sudah rapatkan. Kami akan komitmen, khusus Parlemen Threshold kami akan lawan. Kami akan lawan dengan cara kami. Intinya kami berharap dari teman-teman partai-partai
yang hadir di sini untuk kita bersama-sama. Karena jangan sampai nanti tadi Bung Syed sampaikan kita punya 30 kursi atau 20 kursi ataupun 10 kursi, tapi karena aturan, karena sistem, akhirnya kita nggak bisa duduk. Suara rakyat itu hilang akhirnya kan. Apa yang tadinya kita mau menyampaikan aspirasi dari rakyat ini nggak bisa kita sampaikan karena tadi ada aturan hukum yang dibuat oleh legislatif di tahun kita mulai ke tahun 2009 kalau nggak salah, mulai dari 2,5%, 2014 3,5%, masuk 2019 4% dan sampai hari ini 4%. Nah, jadi intinya begini, intinya kami Partai Buruh, kami akan lawan ini sampai kalau perlu kita kepung MK itu, kan? Kita kerahkan massa karena bagaimanapun juga kalau kita hanya gugat secara aturan kita agak sulit juga. Jadi harus kita lakukan nanti dengan cara seopos atau apalah namanya untuk mengerahkan massa agar MK ini mau berubah aturan, kan? Jadi itulah kita dari Partai Buruh mungkin mengajak dari teman-teman partai politik yang lain, ayo kita bersama-sama terkait parlemen threshold dan pengalaman ini sudah dirasakan oleh teman-teman PBB, teman-teman Perindo dan teman-teman PSI atau Partai Hanura yang lain yang sudah pernah ikut pemilu 2004 sampai hari ini. Nah, itu sering dirasakan. Jadi harapan kita Partai Buruh yang bersama-sama, tinggal teknisnya seperti apa. Kalau oke, kita bahas lebih lanjut. Jadi dibikin status report untuk membentuk fraksional threshold Gabungan ya, gabungan. ya ada fraksi gabungan. Umpamanya kita mau hadir dengan umpamanya dalam undang-undang itu adalah ada pandangan fraksi gitu kan. DPRD kan Narkoba, kejiwaan sama ya, jasmani betul. Nah, gitu. untuk sehat jasmani dan rohaninya itu clear di kecamatan, di puskesmas. Narkoba dia tetap khusus di rumah sakit daerah kalau narkoba. Khusus narkoba. Kalau untuk pengadilan betul, dia tetap harus SKCK baru. KTP aja. KTP dan KTA, tapi KTP sekarang. Jadi Iya, KTA-nya tuh KTP ijazah. Enggak, kan udah otomatis kan. nggak persyaratan, Tapi masuk nggak penting. Silon kan? Iya. Tapi nggak penting, Bang. Iya. Nah. Nah intinya yang lain-lain yang surat SKCK, Bisa sudah usul loh. Oh gitu. Makna presidensial itu kan bukan pada istilah presiden itu, tetapi eksekutif dipilih terpisah dari parlemen kan, itu kan, ya kan, nggak seperti parlementer. Kalau parlementer itu kan seperti DPRD sebelum tahun 2004 itu kan kepala daerah dipilih oleh DPRD kan, gitu kan. Nah, itu kami memaknainya itu begitu, sehingga memang ini perlu kan. Dan kemudian nanti kita bisa agendakan selanjutnya. Yang kedua soal persyaratan teknis. Jadi saya kira kalau kami setuju untuk kita meminta konsistensi dari KPU. KPU ini kan lempar batu sembunyi tangan, dalam artian di dalam aturan KPU tidak ada SKCK. Di dalam aturan KPU tidak ada SKCK. Tetapi SKCK itu menjadi masuk karena di dalam KPU itu ada persyaratan penetapan pengadilan. Nah, dalam rangka untuk mendapatkan surat penetapan pengadilan itu, pengadilan menetapkan ada SKCK. Jadi kita bisa bersama-sama mungkin ya antar partai ini memulai KPU untuk audiensi, untuk KPU konsisten, tidak kemudian pelempar tanggung jawab itu. Ini kan mestinya persyaratan ini kan semuanya menurut KPU, tetapi kemudian KPU melemparkan ke institusi lain. Dan institusi lain ini kemudian dia punya kekuasaan atau punya kewenangan untuk membuat aturannya sendiri. Yang korbannya adalah kita peserta pemilu gitu kan, yang sebenarnya tidak ada punya urusan dengan secara langsung dengan institusi itu. Kita opinikan juga jika tetap PT enggak juga, status juga, berarti jangan salah kan nanti rakyat jadi golputnya meningkat. Itu kan maksudnya opini kita kalau kita membuat seminar atau membuat press conference. Karena kenapa? Ya konsekuen kita nggak mau kalau saya pengennya pilih partai saya, partai yang satu ideologi dengan kami kok tiba-tiba kok nggak ada di kursinya di parlemen. Jadi maksudnya kita takutkan juga dengan bahwa golput akan terus meningkat kalau caranya begini. Jadi mencermati dengan adanya gugatan tertutup terbuka kali ini, itu ada peluang yang sangat bagus untuk teman-teman Partai Buruh dan untuk kita semua jika kemudian itu dinyatakan tertutup.
Dalam arti bahwa kalian tertutup, hitungnya kan bukan hitung orang lagi, tapi hitungnya suara partai akan untuk teman-teman JR mengarah Kalau kepada kita setuju, tapi kalau Perindo nggak setuju. Kita setuju aja nih kan. Sama-sama setuju dulu. ya, kita nggak main, kita jadi setuju gitu. Kalau ini dengan partai sama. Enggak, ini kaitan sama JR. Iya, Semuanya yang tertutup terbuka. Intinya kalau dia dinyatakan tertutup diterima, untuk JR itu jauh lebih terbuka gitu peluangnya. Oh, iya. Maksud gua. Kalau tertutup. Kalau tertutup, Iya. karena peluangnya kan dihitungan suara, bukan itu pastiin orangnya kan gitu. Berikutnya yang perlu kita sikapi juga adalah saya kira dalam suasana seperti sekarang putusan MK soal terbuka tertutup itu juga menjadi pengaruh gitu ya. Mungkin isu lain yang perlu kita cermati bersama, rekrutmen caleg. Rekrutmen caleg hari ini kan kalau pengalaman kami di Perindo itu yang tidak struktural, yang bukan struktur partai, itu masih nunggu. Nanti ada kaitannya dengan poin 2 itu, kelengkapan administrasi. Jadi maksud saya, setelah itu juga harus kita lihat gitu. Jangan sampai gitu ya. Kalau polanya seperti ini kan kita ngejar nih tanggal 1 sampai tanggal 14 kan itu dibuka gitu. Tapi keputusan MK juga sampai hari ini terbuka atau tertutup belum jelas ya. Tapi isu yang berkembang di caleg-caleg kita itu poinnya yang terbesar itu kan tertutup. Nah itu yang bikin mereka nahan Sama. untuk nggak ngurus syarat tadi. Juga kita cermati lalu kemudian mensikapi yang poin kedua soal kelengkapan. Kami sebenarnya sudah sosialisasi gitu ke bakal-bakal caleg ya. Terbentuknya tadi yang saya sampaikan. Misalnya saya buka ya beberapa poin yang kita cermati tadi disampaikan oleh teman-teman juga. Ada dokumen umum terkait dengan jazah tadi. Jazah itu kalau SMA wajib, mekanismenya basah. Wajib ya. Nggak ada opsional, kecuali S1, S2, S3 yang mana yang mau dicantumin baru opsional. Ya. Kalau mau ada S3-nya, ya S3-nya basah. Kalau mau S1, S2, S3 jadi SMA, S1, S2, S3-nya basah semua. Kalau mau dicantumin nih. Kalau itu terbuka. Lagi-lagi kan? Ini memang yang dibicarakan tadi buat tema itu menurut saya satu memang cukup krusial karena itu terkait dengan mandat saya. Memang MK sedang banyak over legal policy, tetapi jauh yang lebih penting dan utama itu kan pemilu ini kan representasi suara rakyat. Jadi itu yang tetap harus ditekankan. Jadi mestinya kalau suara rakyat yang utama, jadi berapapun harus dihargai. Itu konsekuensinya. Tetapi itu selama ini memang dipangkas oleh yang mungkin bahasanya arogansi kekuasaan itu sehingga terjadi pembagian suara. Kalau dihitung secara total itu yang menjadi kursi itu hanya sekitar 60% dari total suara pemilih. Ya. Pemilu ini kemarin yang paling baik karena 81% partisipasi. Tapi yang menjadi suara itu cuma 139 juta dari 192 juta. Dari 192 juta pemilih DPT yang suara sah dan yang menjadi kursi makanya mau banjir sekitar 16 juta. Yang mau banjir. Nah itu 16 juta kalau kursi itu bisa menjadi sekian kursi. Iya, yang konkret yang Perindo. Makanya sebetulnya yang perlu ditekankan dan ini kita kan di Gelora mungkin di PBB tadi juga sudah beberapa kali, tapi mungkin perlu dicoba juga karena ya kalau bahasanya dulu kan ini suara rakyat dan suara Wajib ya, wajib diperjuangkan. Jadi yang paling utama adalah memiliki representasi dari perwakilan rakyat. Jadi rakyat dimanapun harus dihargai suaranya. Jadi apa yang tadi udah agak mengerucut, saya kira yang bagus sekali yang terakhir dari Mas itu memang harus ada action ya. Action kita apa terhadap ini mengingat tanggal 8 atau 7 hari lagi nih. Tambah lagi dikit Pak. Nah, Perpu 1 yang terakhir itu juga udah melanggar cacat hukum.
karena disidangkan di sidang keempat, terlambat ya. bukan sudah undang-undang di sidang pertama. Oh, lalu di paripurna tanggal 4. Artinya siapapun yang menang punya kelemahan. Atau jangan-jangan sengaja ini Nah, saya nggak tahu. Bapak yang mundur lagi. PBB yang tidak tahu lah itu. Udah. Belum Pak. Ayo Ibu, mohon ini. Ini dingin, alhamdulillah. Ya. Buat. Yang cuci goreng. Ada dendeng. Ini khusus buat pembona itu. Sambal. Kehidupan kita udah pedes, Pak.